Ya haleluya, shalom, shalom, shalom. Puji syukur Shalom. kita berjumpa lagi di hari Minggu yang begitu indah dan luar biasa. Dan kita percaya kita harus jadikan hari ini hari penuh kemenangan. Hari ini hari penuh dengan sorak-sorai kita memuji nama Tuhan. Dan mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari semua keluarga Gregorio, kita boleh tundukkan kepala kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Raja kami yang hidup, Juru selamat kami yang ajaib, selamat pagi Bapa. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, membawa roh kami, membawa jiwa kami, membawa seluruh hidup kami Tuhan, dengan satu maksud, dengan satu tujuan, hanya untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus Kristus yang agung Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah hati kami, hadirat-Mu dan kuasa-Mu mengalir memenuhi kami semua Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami yang mau setia sampai akhir di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama yang percaya kita mau katakan haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Saya percaya ketika kita datang harus dengan satu syarat. Kita datang dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur. Amin. Segala keadaan boleh terjadi, segala badai kehidupan boleh datang, tapi kita tetap pegang Yesus kita, mengucap syukur selalu dan senantiasa. Haleluya. Maka dari itu kita mau masuk gerbangnya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati, dengan senyuman kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Yeay. Sebab Tuhan begitu baik, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. musik dan tarian. Yeay. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, yeay. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita lebih sungguh lagi, kita mau nyatakan pujian ini. Masuk gerbangnya Yesus, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Ku mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. semua makhluk Di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi Sebab katakan, Tuhan baik, mari semua siapkan jempolnya buat Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau dengar keluarga Gregorio. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Ayo semuanya nyanyi. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih kencang lagi katakan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
selamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa tidak terlampaui dengan waktu, tidak terlampaui oleh ruang, kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Sebab kita yakin, kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha perkasa. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Kita mau katakan, Yesus, Engkau Allah kami yang perkasa, satu-satunya yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Yeay. Hey. Kita mau katakan, bukan dengan kuat atau gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Yesus. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Sama-sama kita mau lewati badai. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Yeay. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari semua lebih lagi kita mau nyatakan, oh Tuhan, bukan karena kekuatan kami Yesus, tapi semata-mata penyertaan dan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kita semua. Haleluya. Katakan, bukan dengan kuat gagahku, yes Tuhan, namun karena kasih-Mu. karena kasih-Mu. Kau yang menebus naf jiwaku. Sama-sama kita mau bilang, lewati badai. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Semua kita nyatakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. sama-sama kita mau dengarkan suara lebih dahsyat. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Siapa? Kaulah Tuhan, Sekali lagi, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. oh, Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, 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 Kaulah Tuhan, Allah perkasa. oh, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau perkasa dan ajaib Tuhan. Dan kini kita boleh lihat, mungkin sementara ini kita melihat ada kesepian, ada sebuah perjuangan, bahkan ada sebuah duka cita yang boleh ada di sekitar kita. Tapi tugas kita sebagai anak Tuhan adalah menjadi terang dan menjadi garam apapun keadaan, kapanpun waktunya. Maka dari itu kita mau minta Roh Kudus dan Tuhan bakar api di dalam hidup kami Tuhan. Bakar semangat kami Tuhan. Dan bakar roh kami Tuhan untuk boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Sama-sama kita mau dengan pujian ini. Nyalakan api-Mu Tuhan. Yeay. Kita mau bilang jiwa kita sudah bebas, terlepas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhapus.
pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kita mau nyatakan, come on Gregorio, bahwa jiwa kita sudah terbebas, kuasa maut telah terhempaskan. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, serukan ajaib nama. Semua kita angkat tangan kita. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami mau naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau renungkan siapa juru selamat kita. Kita mau renungkan siapa yang menjadi sumber kekuatan kita. Sama-sama kita menyatakan oh eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh, we oh 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 eh oh. Lebih lagi katakan oh eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh, we oh oh. Haleluya, biar musik memuji nama Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau ajaib, Kau luar biasa Yesus. Bakar kami, bakar roh kami Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Yes Tuhan. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Yeay. Amin, haleluya. Amin, 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 haleluya. Haleluya. Kini tiba saatnya untuk kita boleh
masuk dalam hadir Tuhan. Kita mau tenggelam di dalam belas kasihan dan di dalam penyembahan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati, jiwa, dan roh kita. Kita mau memuji Allah kita, kita mau menyembah Yesus kita di dalam kebenaran dan di dalam roh yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Seperti rusarindu, Yes, Tuhan. sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Haleluya, Yesus. ku rindu menyembah. Seperti rusa, Seperti rusa rindu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama kita panggil. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita masuk dalam pujian yang lebih sungguh lagi. Haleluya. Seperti rusa Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebab Engkaulah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari dengan hati kita mau katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Oh Yesus, Yesus,
segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya Bagiku. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, hanya Engkau Yesus. Jiwa kami haus Tuhan, jiwa kami rindu akan hadirat-Mu Bapa, akan kemuliaan-Mu. Sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau mulia, kami sembah Engkau, kami tinggikan Bapa. Engkau tugu pertahanan, Engkau kota perlindungan, batu karang kami Yesus. Engkaulah sinar yang terang, pencipta kami Yesus, pencipta alam semesta. Sebab nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu mulia, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Glory, glory, Hosana Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau sembah Engkau, sebab nama-Mu dahsyat. Kami sembah Engkau. Raya Ramataka Rabasanda ya Ramataka, ya Ramataka Rabasanda, ya Ramaya Rabataka Rabashene, Sharamaya Ramataka Rabashana ya Ramataka Rabashana ya Ramataka, Sharamaya Ramataka Rabashana, Sharamaya Ramataka Rabashene. Sungguh kami sembah Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau Alfa dan Omega, Tuhan. Yes Tuhan. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all
about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, bahkan apapun yang kami pikirkan Tuhan, semua dan semuanya hanya untuk Engkau Yesus. Karena kami tahu di dalam dunia ini tidak ada yang berarti selain daripada Engkau. Bahwa Engkaulah sumber, Engkaulah pusat kami Tuhan. Maka dari itu ajari kami untuk boleh terus memuliakan dan mempersatukan tekad, hati, roh dan iman kami bahwa Yesuslah di atas segalanya. Sebentar kami mau mendengarkan taburan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini ada rahmat Tuhan, ada berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup setiap kita semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi yang luar biasa ini Tuhan, atas pagi yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Sebuah rahmat, sebuah berkat yang luar biasa kami rasakan, sukacita dan sejahtera yang kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, biarlah Kau berkati setiap kami. Berikanlah kami telinga seorang hamba, supaya kami bisa mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah tinggal dalam terang firman Tuhan. Judul khotbah saya tinggal dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 sampai yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang Kristen hanya menyoroti di ayat yang ke-7 dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kita lupa. Sebelum kita minta, kita harus tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Katakan amin. Jangan sampai lupa tentang sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan untuk kita bisa tinggal dalam Tuhan dan kita harus mengupayakan supaya firman Tuhan harus tetap ada dalam hidup setiap kita. Hari-hari ini tidak baik, hari-hari ini jahat. Tapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya, dia pasti hidup di dalam kemenangan. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang menerima firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan luar biasa. Karena hidup ini adalah perjalanan. Dan modal dalam sebuah perjalanan adalah peta. Modal dalam sebuah perjalanan adalah sebuah peta. Sama seperti hidup ini. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan kita harus punya modal, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Pada suatu hari, anggaplah ada seseorang yang ingin mengajak kita untuk pergi jalan-jalan. Untuk pergi travel. Lalu kita tahu ini adalah perjalanan yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita tolak. Kita harus ikut perjalanan ini. Kita harus ikut petualangan ini. Orang itu berkata sama kita semua bahwa perjalanan ini tidaklah mudah. Perjalanan ini tidaklah mudah. Ada banyak rintangan.
ada banyak halangan. Mungkin ada ranjau yang kita tidak bisa lihat. Ada peledak yang disisipkan di pohon kita nggak tahu. Mungkin ada jurang yang harus kita lewati. Ada tanah yang mungkin sepertinya kita lihat itu tanah, tapi jangan-jangan itu adalah jebakan. Perjalanan yang sangat mengerikan. Perjalanan yang sangat amat susah. Tapi orang yang mengajak kita itu berikan kita sebuah peta. Peta itu menunjukkan daerah-daerah yang sulit dilewati. Peta itu menunjukkan bagaimana caranya kalau kita sedang melewati daerah itu. Dalam peta itu terlihat jebakan-jebakan. Dalam peta itu terlihat jalan mana yang penuh dengan ranjau, jalan mana yang tidak penuh dengan ranjau. Di peta itu terlihat sekali ada jalan yang bahaya, ada jalan yang aman untuk kita lewati. Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan terhadap peta itu sebelum kita mulai perjalanan? Apa kita letakkan peta itu di kantong kita? Atau kita baca, tapi kita hanya sekedar baca, tapi kita tidak memperhatikan hal-hal penting di peta itu? Apakah kita bacanya sesekali saja? Ataukah kita benar-benar perhatikan peta itu? Kita lihat peta itu terus, supaya jangan sampai saya terjatuh, jangan sampai saya kena ranjau, jangan sampai saya masuk ke dalam lubang. Pertanyaannya seperti itu. Hidup ini sama seperti perjalanan. Kita lahir dan kita hidup. Kita gak bisa menolak untuk kita dilahirkan. Dan kita tahu perjalanan ini tidaklah mudah. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak jebakan, banyak perselisihan. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menitipkan kepada kita sebuah peta, yaitu kebenaran firman Tuhan. Untuk menolong kita, untuk kita bisa tahu daerah mana yang bahaya, daerah mana yang tidak bahaya. Dan kalau kita sedang dalam bahaya, peta itu atau firman Tuhan itu menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa lepas dari peta. Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan itu. Kembali saya pertanyaan, apakah firman Tuhan itu kita hanya taruh di kantong kita? Ataukah Alkitab yang kita miliki kita hanya letakkan di lemari? Yang kita buka hanya seminggu sekali? Ataukah Alkitab itu kita baca tapi kita hanya sekedar pembacaan aja, kita tidak mau mengerti apa kebenaran firman Tuhan? Atau Alkitab itu kita benar-benar perhatikan, kita baca siang malam, kita renungkan itu. Saya percaya teman-teman jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah pegangan dalam hidup setiap orang percaya. Kita tidak bisa terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus pegang firman Tuhan itu supaya perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Selama kita tinggal dalam terang firman Tuhan, jangan pernah kita takut tentang apa yang terjadi. Kenapa firman Tuhan itu menjadi begitu penting? Kenapa firman Tuhan itu penting? Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 5. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa firman itu begitu penting? Karena firman itu sendiri adalah Allah. Dikatakan ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kenapa firman itu begitu penting? Karena firman itu adalah Allah sendiri untuk menuntun kita supaya kita tidak dikuasai kegelapan yang pada akhirnya kita jatuh dalam kegelapan itu. Tetapi sebaliknya, firman itu menjadi penting karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu yang akan menjadi terang dalam kehidupan setiap kita. Seringkali kegelapan menguasai kita. Mudah sekali kegelapan menguasai hidup kita. Gelap itu adalah kondisi di mana tidak adanya terang.
Seringkali kita jatuh dalam kegelapan karena kita tidak benar-benar memperhatikan apa kata firman Tuhan. Seringkali kita terkecoh oleh suara hati kita terkecoh oleh keinginan daging kita terkecoh sama kemauan kita sendiri. Kita tidak mengcompare, kita tidak mencocokkan pilihan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu banyak anak Tuhan yang terjatuh lagi. Kenapa? Karena firman itu tidak menjadi terang. Firman itu hanya dibaca sesekali. Kadang-kadang bahkan ada yang tidak baca firman. Kalau nggak hari Minggu nggak buka firman Tuhan. Kalau nggak hari Jumat, kalau nggak ke gereja nggak buka firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan hanya bagikan saja. Yang diberkati orang yang terima firman Tuhan. Tapi kita yang membagikan firman, kita cenderung tidak mengalami firman Tuhan karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak menjadi terang dalam kehidupan kita. Karena prinsipnya begini, coba catat baik-baik. Dalam gelap kita sulit untuk membedakan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau anak-anaknya ada dalam gelap. Tuhan mau anak-anaknya ada dalam terang. Karena dalam terang kita bisa membedakan. Tapi dalam gelap kita tidak bisa membedakan. Dalam gelap kita nggak bisa bedakan mana hitam, mana coklat tua. Tapi dalam terang kita bisa bedakan mana warna hitam, mana coklat tua. Dalam terang kita tidak akan terkecoh. Tapi sebaliknya di dalam gelap kita terkecoh. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terkecoh. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup dengan firman Tuhan akan membuat kita dalam terang. Dan kita mudah untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak Tuhan kehendaki. Mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Kejadian waktu Hawa jatuh dalam dosa. Perhatikan baik-baik nih. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Tetapi, ini Tuhan bilang sama manusia, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu kata-kata Tuhan. Tuhan bilang kepada manusia, pada hari engkau memakan buah itu, pastilah engkau mati. Pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga ayat 2 sampai yang ke-5. Ini percakapan antara ular dan Hawa dan si perempuan. Lalu sahut perempuan itu, ini ular lagi pengen menggoda Hawa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sampai ayat ini masih cocok. Betul ya? Sampai ayat ini masih cocok dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17 dikatakan pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Pasal yang ketiga ayat yang ke-3, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Masih cocok, tapi perhatikan baik-baik. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ayat yang keempat, sekali-kali kamu tidak akan mati, dikatakan. Itu kata-kata ular apa kata-kata Tuhan? Itu kata-kata ular. Tuhan tidak pernah bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan berkata kalau kamu makan pohon itu, kalau kau makan buah pohon itu, engkau pasti mati. Tapi ular ngomong sebaliknya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, ayat yang kelima, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan Hawa tapikan. Padahal kalau Hawa berpegang pada firman Tuhan, kalau dia berpegang pada firman Tuhan, jangan sekali-kali kau makan buahnya, kalau kau makan kau pasti mati. Tapi ular membalikkan kata-kata itu. Dia bilang kalau kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Hawa melihat buah itu enak untuk dimakan. Akhirnya Hawa memberikan buah itu kepada suaminya dan manusia jatuh ke dalam dosa.
pemberontakan manusia pertama kali. Firman Tuhan sudah jelas bilang, jangan kamu makan. Kalau kau makan kau pasti mati. Tapi iblis, perhatikan baik-baik, kalau kita tidak tinggal dalam terang, kalau kita tinggal dalam kegelapan, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang perkataan Tuhan, mana yang bukan perkataan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Catat ini baik-baik. Pada prinsipnya dalam gelap kita sulit untuk membedakan. Jadi jangan tinggal dalam kegelapan. Tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam terang firman Tuhan. Dan firman itu akan menerangi hidup kita. Dan kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Hawa terpikat oleh keinginannya untuk menjadi seperti Allah. Kalimat itu yang tidak disebutkan Allah tapi disebutkan oleh si ular. Tapi kalau Hawa tinggal dalam firman dan taat kepada firman, Hawa tidak akan sekali-kali makan buah itu, garis bawahi. Kalau Hawa benar-benar taat kepada firman Tuhan, dia sekali-kali tidak akan raba, tidak akan makan buah itu. Jangan tinggal keluar dari firman Tuhan. Kita harus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, kita tidak akan mudah terkecoh. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggal dalam kegelapan, kita mudah terkecoh. Karena kita susah untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Perhatikan baik-baik. Jangan tinggal keluar dari firman Tuhan. Tapi kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Pada suatu hari, ada seorang ngajak keluarganya makan di sebuah restoran. Dia ngajak orang tuanya, dia ngajak anaknya makan bersama di restoran. Ketika sedang makan yang banyak, tiba-tiba di tengah-tengah mereka makan, orang ini disenggol sama seseorang laki-laki. Dia bilang, halo. Ternyata yang menyenggol itu adalah temannya sendiri. Dia bilang, hei, saya lihat kamu loh dari tadi, saya di sana duduknya. Oh iya. Wah, tadi nggak lihat, kata si orang ini. Tapi kata temannya itu, nggak apa-apa. Kamu sama keluarga kamu. Silakan makan. Kamu sudah makan? Oh, kami sudah selesai. Temannya itu sudah selesai dan dia ingin pulang. Tapi sebelum dia pulang, dia bicara sama temannya ini. Hei, tagihan makanan kamu udah aku bayar. Jangan kamu bayar lagi. Wah, tapi kami belum selesai makan. Gak apa-apa. Semua bilnya nanti saya bayar. Sudah saya bayar. Jadi kamu jangan khawatir. Wah, betapa senangnya dia bisa ngajak keluarganya makan dan ditraktir sama orang itu. Wah, senang banget dia. Dan temannya itu memberikan sebuah kertas. Ini, kamu simpan baik-baik kertas itu. Disimpan baik-baik kertas itu, lalu si kawan ini melanjutkan makan. Dan temannya pulang. Ketika setelah selesai makan, dia panggil pelayannya untuk membereskan dan mereka mau siap-siap pulang. Sebelum dia pulang, seorang kasir panggil dia, Pak, jangan pulang dulu Pak. Anda jangan pulang dulu, karena Anda belum bayar. Hah? Kok belum bayar? Tadi teman saya sudah bayar. Perhatikan baik-baik. Terkadang, ketika Tuhan sudah bayar hidup kita dengan kematian kayu salib, tapi banyak orang Kristen tidak bisa merasakan apa yang Tuhan sudah bayar. Karena terkecoh. Akhirnya temannya ingat, kalau temannya yang tadi sudah bayarin itu kasih sebuah kertas. Lalu diambil kertas itu, dibilang ini buktinya. Kalau teman saya sudah bayar. Dan kasir itu baca. Oh iya Pak, maaf kami salah. Benar Bapak sudah bayar. Silakan pulang Pak. Waduh, untung gak bayar 2 kali. Perhatikan baik-baik. Banyak dari kita kena intimidasi oleh iblis. Karena sebenarnya Tuhan sudah bayar hidup kita. Tapi kita merasa kita masih dalam hamba. Masih dalam perhambaan. Masih dalam kegelapan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Perhatikan baik-baik. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di kayu salib.
sudah dibayarkan sama Tuhan. Segala masalah hidup kita, segala sakit penyakit kita, dosa kita sudah dibayarkan di kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita tidak tinggal dalam firman Tuhan, kita pasti akan lewat. Kita pasti akan melewati hal ini. Kita masih merasa tertuduh, kita masih merasa aduh saya orang berdosa. Hey stop. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus di atas kayu salib. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah bayar dan berikan di kayu salib tidak kita nikmati. Tinggal tetap dalam firman Tuhan. Baca itu sebagai pegangan dalam hidup kita. Jangan terpisah oleh Kristus. Jangan terpisah oleh kebenaran firman Tuhan. Terima firman Tuhan ini. Pahami ini. Dan Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati Tuhan. Supaya firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami mengerti. Dan firman itu tinggal dalam hidup setiap kami. Dan kami bisa menjadi anak-anak terang. Kami tidak mau terkecoh, kami tidak mau salah langkah. Tapi biarlah kami bisa berjalan menurut kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berpisah, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Diberkatilah rumah tinggalmu, diberkatilah keluargamu, anggota keluargamu. Dari yang tua sampai yang muda Tuhan berkati luar biasa. Jangan takut dan gelisah, gentar hatimu karena Tuhan Allah akan menopang tangan dan menopang hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir. Allah akan terus bersama dengan setiap kita. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal akan menyertai hidup kita. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus datang sampai kedua kalinya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.